Ini adalah fungsi Google Calendar yang bisa kita terapkan di dalam pembelajaran Bapak Ibu. Yang pertama adalah sebagai reminder atau pengingat kegiatan kita, jadwal. Apakah jadwal saja? Tidak. Ini juga bisa mengingatkan tugas siswa, kemudian dan di situ juga sudah ada di Google Calendar kalau kita membuat classroom dan membuat tugas, itu nanti juga ada siswa juga diingatkan kapan nih mulai mengerjakan tugas, kemudian kapan nih mulai terakhir pengumpulan tugasnya. Jadi ada pengingatnya nanti, memberikan notifikasi terhadap jadwal yang sudah Bapak Ibu buat. Baik itu tugas kelas bisa, jadwal untuk bertemu dengan seseorang bisa, jadwal untuk mengagendakan rapat juga bisa. Kemudian yang kedua, Google Calendar itu juga bisa digunakan untuk panduan membuat kaldik, kalender pendidikan. Nah, tidak usah membuat kalender selama ini kita masih manual Bapak Ibu. Selama 1 semester itu kegiatan kita apa ya? Kadang kalau kita itu di print manual kan kadang kita menaruhnya, kalau kita menaruhnya itu rapi di satu tempat. Kadang kita ketumpuk-ketumpuk dokumen, kemudian aduh di mana mencarinya kalau membutuhkan. Nah, tetapi jika Bapak Ibu membuat step-step pembelajaran atau jadwal-jadwal kegiatan seperti Kaldik menggunakan Google Calendar ini, Bapak Ibu guru tidak usah khawatir kalau itu nanti hilang. Jadi kalau kita nggak menghapus itu sampai kapanpun itu tidak akan hilang. Apa yang sudah kita input, kita buat jadwal 1 semester pun bisa Bapak Ibu. Dan di Google Calendar itu nanti kita juga bisa melihat, jadi ada tanggal-tanggal merah, ada tanggal-tanggal penting, hari libur nasional, itu sudah ada tanpa kita minta, itu di dalam Google Calendar sudah ada keterangannya juga, ini hari libur nasional dalam rangka apa, itu jadi kita udah kalau membuat kaldik udah bisa bisa cepat gitu, karena oh ini tanggal ini berarti tanggal merah, nggak usah bolak-balik kalender dan konvensional, tanggal merahnya tanggal berapa, hari apa, tidak usah. Nah, di Google Calendar ini otomatis. Nah, yang ketiga adalah berbagi jadwal. Berbagi jadwal dengan sekolah bisa, dengan wali murid bisa, dengan siswa bisa. Jadi Google Calendar ini saking otomatisnya ini kalau kita membuat jadwal, kita share ke orang tua, ke siswa, ke rekan guru, kita juga bisa memilih Bapak Ibu. Itu kita nge-share ke mereka itu mau mereka bisa ngedit, ataukah hanya melihat saja, ataukah ikut bisa mengakses. Nah, kalau kita tidak menghapus, maka jadwal itu ada juga di kalendernya rekan kita, di kalendernya wali siswa, di kalendernya siswa. Nah, jadi kalau nggak yang membuat itu yang menghapus, jadi nggak bisa dihapus Bapak Ibu. Ini kalender untuk berbagi jadwal ini ada pilihannya, nanti kita praktekkan bersama-sama. Kemudian untuk yang keempat, fungsi Google Calendar dalam pembelajaran itu tersinkronisasi. Nah, tersinkronisasi dengan Google Calendar versi mobile phone, versi Android smartphone yang Bapak Ibu guru sudah ada. Jadi seumpama kan tadi kita begini, saya kan membuat acara kan lewat ini ya, lewat PC, menggunakan laptop. Nah, tetapi kan kita kadang laptop ini kan dalam keadaan offline ya Bapak Ibu. Nah, kalau akun yang digunakan untuk login masuk ke Google Calendar ini menggunakan akun yang sama dengan waktu kita login di handphone, di smartphone, itu Google Calendar-nya sudah otomatis masuk. Kita nggak usah memindah seperti pakai flash disk misalnya. Ini jadwal acara ini mau saya pindah
nanti masih saya cari apa USB, cari OTG buat memindah ke handphone. Nah, ini tidak perlu karena tersinkronisasi dengan email kita, tersinkronisasi dengan akun kita. Jadi dimanapun kita login menggunakan akun kita, entah itu Gmail yang ada Google Kalendernya ataupun akun belajar ID juga, itu sudah otomatis jadwal yang kita buat tadi di laptop, di PC ya juga sudah ada. Kalau kita login lewat handphone ya sudah ada di situ, kita tidak usah takut untuk apa ya kehilangan jadwal. Aduh tadi gimana ya, baru disimpan di laptop. Sekarang jadwalnya di mana? Apa harus buka laptop lagi? Enggak. Nah, tersinkron dengan Google Calendar versi mobile pun juga. Canggih sekali ya Bu Indri ya. Iya, saya saja sebelum ini kan kita itu kadang terlena seperti ini. Selama pembelajaran daring ini kita baru belajar teknologi. Ternyata yang selama ini kita sanding fitur-fitur ini kan kita ada ya. Kita kan punya email kan sudah, kita punya Android, punya smartphone, pasti kan loginnya pakai email. Nah, kita itu kadang melupakan gitu. Kita baru mengulik satu-satu. Benar. Apa sih fitur yang itu baru nyadarnya itu sekarang selama ada pembelajaran jarak jauh ini. Selama ini itu kadang menyesal, aduh kok nggak dari dulu ya, kenapa dari dulu itu masih nyari kalender, di mana kalendernya, masih bingung. Nanti coba di kelas 1 dicari kalendernya, nggak ada, di mana, di kelas 4 lah, di ruangan kelas 4 begitu. Coba dari dulu itu ada, maksudnya kita itu ngeh kalau ada fitur secanggih ini, pasti ya udah dah. Kalendernya yang sekarang itu sudah dilupakan entah kemana, karena sudah ada Google Calendar ini kemana-mana, di handphone, di mana. Kalau sekarang kalaupun mau rapat, hari ini rapat jam berapa, tinggal klik itu di handphone, kalender. Oh sekarang rapat jam 8 di sini gitu. Kalau dulu kan kita masih mana nih angka yang dilingkari di kalender gitu. Kemudian yang nomor 5 itu terintegrasi. Jadi Google Calendar terintegrasi dengan Gmail dan Google Classroom. Baik itu Gmail pribadi maupun akun belajar ID. Nah, maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Kenapa kok terintegrasi dengan Gmail email kita? Nah, jika seseorang mengirim email yang berisi kegiatan yang harus kita ikuti, nah, maka email itu, jadwal yang ada di email itu nanti otomatis itu masuk ke dalam kalender kita. Kita kalau misalnya yang penyelenggara itu menambahkan otomatis, berarti kita sudah tidak usah menambahkan otomatis nanti di Google Kalendernya kita sudah ada, sudah diingatkan gitu. Tetapi ada juga terkadang ya penyelenggara itu yang kita harus menambahkan manual. Nanti kita disuruh memilih mau hadir enggak ini. Ada pilihan ya, tidak, mungkin gitu pilihannya. Mungkin, ya, kalau kita klik ya hadir berarti kan kita pasti hadir. Nanti ada tuh di Google Calendar kita, di kalendernya kita udah ada. Nanti misalnya hari Sabtu jam 8, oh ini aku diundang gitu, ada undangan masuk. Kemudian ada lagi kita misalnya tidak akan hadir, tidak hadir itu nanti juga Google-nya tahu, kalendernya itu tahu kalau kita itu misalnya kliknya tidak hadir, menjawab tidak, nanti juga tidak ada itu di kalendernya, kita nggak akan diingetin kalau kita itu suruh hadir ke undangan itu. Jadi kan mudah sekali ini, kita tinggal klik gitu ya, istilahnya tinggal klik jawab ya atau tidak. Kalau mungkin misalnya kita jawab mungkin, kita masih diingatkan. Nah nanti ada remindernya gitu dari Google-nya itu. Dan juga tadi sudah saya dari depan sudah saya ceritakan kalau memang Google Classroom itu juga terintegrasi dengan Google Calendar untuk tugas-tugas yang Bapak Ibu guru berikan untuk siswa itu sudah terintegrasi waktunya, sudah otomatis gitu. Nanti siswa itu diingatkan oleh kalendernya itu, Google Kalendernya itu untuk tugas-tugas yang
sudah diberikan oleh Bapak Ibu gurunya begitu. Jadi gimana kita itu dimudahkan sebenarnya, cuman kita ngehnya itu ya, baru nyadarnya itu kalau ini itu amazing itu sekarang setelah ada pembelajaran jarak jauh. Saya saja begitu. Setelah daring, setelah daring baru menyadari, ya. Iya. Kemudian yang terakhir adalah memudahkan membuat meet. Mungkin ada di sekeliling kita, Bapak Ibu guru juga, mungkin ada yang masih bertanya-tanya, bagaimana sih cara, kok bisa ya ada yang kok itu guru kelas 6 atau guru kelas 2 itu kok aku hari ini mau meet, di kalender sudah ada itu, meetnya gimana? Udah itu ada di kalender, udah ada kodenya buat bergabung buat meet. Nah, mungkin bertanya-tanya seperti itu. Di Google Calendar ini kita tidak usah pusing-pusing membuat kode untuk meet. Nah, untuk agenda rapat menggunakan Google Meet. Di situ Bapak Ibu tinggal klik, nanti sudah itu Google Meet-nya udah ada kodenya, pokoknya tinggal masuk ke Meet-nya itu, siapapun yang diundang, Bapak Ibu Bapak dan Ibu guru yang mengundang maupun yang diundang itu sudah ada, kita tinggal membagikan aja, nggak usah kita masih pusing membuat ini kodenya apa, berapa. Di Google Calendar sudah disediakan Bapak Ibu, dimudahkan, nggak usah pusing-pusing. Mungkin pembelajaran daring udah membuat pusing, jadi tidak usah itu Google Calendar tahu gitu, Bapak Ibu itu maunya tinggal klik begitu.